Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang Bapak hormati wali murid kelas 41 dan yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, anak-anak Ananda kelas 41. Hari ini tanggal 15 Februari kita memakai buku tema baru yaitu 4G ya, yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Baik, silakan dilihat LKS-nya halaman 3. Hari ini kita belajar tentang keragaman suku bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku, bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerah. Bukan hanya budaya, suku juga ya, bangsa, ras, ya, etnis maupun agama, maupun bahasa daerah. Meski kaya akan keragaman, tapi kita tetap satu Indonesia, sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk. Bangsa majemuk. Apa itu? Suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat, atau NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari keragaman jenis suku bangsa. Nah, anak-anak sekalian, merujuk pada sensus penduduk BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Tapi ini yang ditulis ada yang terbesarnya ya. Nah, Ustadz udah nulis nih, perhatikan. Nah, ini menurut sensus penduduk BPS ya, yang berdasarkan buku. Pertama itu suku Jawa, 85,2 juta jiwa. 40,2%, suku Sunda 36,7 juta jiwa, 15,5%. Kemudian yang ketiga suku Batak, Jawa, suku menempati pertama ya, yang paling besar, dan suku Sunda, dan yang ketiga suku Batak, 8,5 juta jiwa. Ya. Sisanya yang terbesar suku Sulawesi dan suku Madura. Lalu apa ini besar ini semua nih ya? Suku Madura. Ini kalau di total ada 130 juta jiwa dari Jawa, Sunda, Batak. Nah, jadi ada sebenarnya suku yang dari awal sebagai pendiri bangsa begitu. Bahkan bahasanya kita bahasa Melayu ya, suku Melayu itu ya. Ini malah tidak terlihat di sini ya. Oleh karena itu di buku terakhir ya, dari situs resmi, jumlah suku yang terdata itu ya suku Jawa ya terbesar, namun tapi ada kan Kalimantan, ada Papua, ada orang Melayu kan. Nah, jadi pembagian kelompok di atas itu tidak mutlak ya, dan bahkan tidak jelas. Ya, karena apa? Karena adanya perpindahan penduduk dan perkawinan, percampuran budaya yang saling mempengaruhi. Jadi begitu ya sayangnya. Ini hanya ada sebuah data aja, tidak perlu kita mana yang besar, mana yang ini, kita satu kesatuan. Bahkan kalau ngeliat sejarahnya malah bangsa Melayu yang membuat negara ini berdiri, salah satunya ya, walaupun ada bangsa Jawa, bangsa lainnya juga semua berhak. Tapi dari bahasa Melayu, dari banyaknya tokoh-tokoh pendiri bangsa itu, misalkan Muhammad Hatta ya, Pak Profesor Muhammad Yamin, dan seterusnya, bahkan Muhammad Nasir ya. Anak-anakku sekalian, baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jadi kita hanya belajar tentang bahwa Indonesia itu sangat menarik, sangat ikonik, sangat berbeda dengan negara Belanda ya, negara Amerika, negara Jepang, karena kita memiliki suku yang begitu banyak. Di sini tercatat ada
1340 suku. Namun karena kita sadar bahwa perbedaan suku tidak membuat kita terpecah belah, karena kita ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Demikian pembelajaran ini, semoga dapat dipahami. Insya Allah nanti ya ada CBT sayang ya, ada CBT. Sebelum saya tutup, persaudaraan itu sayang, ada persaudaraan sesama persaudaraan karena kita saudara kandung ya, family. Ada persaudaraan karena sama-sama agama ya, namanya. Kemudian ada persaudaraan sesama manusia. Nah, ini yang penting ya. Kita yang penting saling respect, saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda bahasa, berbeda ras, kulit, dan lain sebagainya. Semoga Anda semua memahami bahwa perbedaan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah yang menghendaki untuk kita saling mengenal. Lita'arofu. Ya, Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa ya, itu bersuku-suku karena untuk lita'arofu. Demikian, semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.